Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai pada hari ini, malam ini khususnya, kita semua masih diberikan kepercayaan umur, masih diberikan rezeki, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Insya Allah apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi bagian dari amal ibadah kita sekalian. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, aulia, pada guru-guru kita, para pendahulu, dan sampai pada kita sekalian. Insyaallah kita semua tetap istiqomah menjalankan ibadah dan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin. Pada malam ini kami ingin menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW. Hadis Bukhari Muslim, bahwa tidak ada satu orang pun yang masuk surga tanpa kecuali dengan rahmat Allah. Tidak ada. Jadi kita jangan terlalu yakin bahwa dengan amal ibadah kita ini akan membawa kita masuk surga. Tidak. Semua orang, bahkan saat menyampaikan hadis itu, sahabat Rasulullah bertanya, apakah itu termasuk saya ya Rasulullah? Iya. Jadi sahabat pun masuk surga karena rahmat Allah. Sehingga jangan sampai terbesit dalam pikiran kita, dalam batin kita, bahwa dengan amal ibadah kita akan membawa kita masuk ke surga. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mendapatkan rahmat Allah? Ini jadi persoalan. Salah satu yang doa untuk membuka rahmat itu satu-satunya hanya doa masuk masjid. Doa untuk membuka pintu rahmat itu hanya masuk masjid. Saya tidak tahu lagi pada doanya apa. Allahumma amafta li awaba bi rahmatika rahmatika ya. Jadi ya Allah, bahasa ininya aja diambil mudahnya, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku. Kalau perlu nanti dibikin stiker Pak, mau masuk masjid, biar setiap orang yang membaca itu langsung berdoa. Nah, kemudian di dalam rahmat ini ya, kami mencoba mempelajari dari buku Hidayatul Hidayah, itu karangan Imam Al-Ghazali. Beliau panjang sekali mengupas masalah rahmat ini. Dijelaskan bahwa dimaksud rahmat di situ diantaranya adalah hidayah. Sehingga itulah yang akan kami coba sampaikan, berbagi pada teman-teman semua, saudara-saudara semua, berkaitan dengan hidayah. Imam Al-Ghazali membagi hidayah itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah hidayah umum. Namanya umum, pokoknya orang bisa membedakan, oh kalau sholat itu baik, Islam itu bagus ya. Oh kalau sholat tarawih itu
bisa menghapus dosa, tahu. Pokoknya kalau sudah tahu itu berarti dia sudah dapat hidayah. Tapi orang itu berangkat ke masjid enggak, itu jadi persoalan. Orang itu sholat apa enggak? Dia sudah dapat hidayah, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tapi tidak mengerjakan. Sebetulnya dia dapat hidayah, itu sudah disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai hidayah sifatnya umum. Kemudian beliau juga menguraikan, kami agak coba singkat saja. Kenapa orang sudah ngerti, tapi kok tidak melakukan? Beliau membagi dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ini yang paling berat. Memang Allah menghendaki. Dan itu contohnya sudah ada. Paman Rasulullah Abi Thalib sampai akhir hayatnya tetap tidak mau membaca asyhadu alla ilaha illallah. Dan itu juga diterangkan di dalam satu ayat terakhir surat At-Takbir. Wa ma tasa'una ila an yasa'allahu rabbul alamin. Bahwa manusia itu tidak bisa berkehendak, tidak bisa. Kita itu hanya berusaha. Yang kehendak tetap Allah. Itu yang pertama. Yang paling berat. Memang Allah tidak menghendaki. Kemudian yang kedua, kenapa orang tetap tidak mau melakukan? Kasarnya tidak mau sholat. Itu karena dosa-dosanya. Itu sudah diterangkan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahwa di dalam hatinya itu melekat kotoran-kotoran dosa. Jadi semua dosa itu menutupi hatinya, sehingga hatinya tertutup. Berat sekali untuk melangkah ke masjid aja. Mungkin sudah masuk masjid tapi nggak sholat. Nih. Kemudian yang ketiga, kenapa tetap orang nggak mau melakukan? Insya Allah yang terakhir ini yang terbaik, karena tobat-tobatnya belum diterima, sehingga dia perlu berusaha terus. Itu tingkatan yang pertama, ya, hidayah yang umum. Kemudian hidayah yang kedua itu adalah hidayah karena cahaya ilmu dan cahaya amal ibadah. Insya Allah kita semua masuk dalam rombongan ini. Insya Allah kita dilahirkan atau dikandung oleh ibu-ibu yang beriman, ibu-ibu yang takwa, ibu-ibu yang sholat. Jadi insya Allah kita mulai dari dalam kandungan kita sudah dapat ilmu, sudah dapat hidayah. Kemudian kita juga dididik oleh keluarga, oleh lingkungan dengan lingkungan Islami. Kita beruntung. Insya Allah kita masuk ya rombongan yang kedua. Jadi hidayah karena cahaya ilmu dan cahaya amal. Dalam kitab tersebut Imam Al-Ghazali berpesan bahwa ilmu ini tidak diam, ya, terus berkembang, ya. Sehingga kita juga dalam memperoleh cahaya ilmu ini tidak bisa diam, ya. Tetap kita harus terus menerus mencari ilmu itu, ya, ilmu syariat utamanya, ilmu bagaimana sholat, ilmu bagaimana sholat malam, ilmu bagaimana cara berzakat, ilmu bagaimana bersedekah, semua ada ilmunya. Nah, supaya dengan ilmu ini nanti amal kita akan mengikuti meningkat pahalanya. Nah, itu yang kedua, hidayah karena cahaya ilmu dan amal ibadah. Kemudian yang ketiga, tingkat yang paling tinggi ini adalah hidayah karena cahaya ilahi. Tentunya ini bukan manusia biasa yang masuk kelompok ini. Para nabi
nabi, para rasul, para aulia, dan mungkin para ulama-ulama itu memang dari lahir sudah dikendaki oleh Allah dan sudah diberikan cahaya. Jadi itulah bagian yang berkaitan dengan hidayah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semua orang memang memperoleh hidayah, benar, nggak salah. Hanya tingkatannya beda-beda. Kemudian berkaitan dengan yang kita masuk dalam kelompok yang kedua, insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah, itu yang penting ya. Karena ujian kita bukan saat kita hidup, ujian kita adalah saat kita dicabut nyawa kita. Itu ujian terakhir. Rasulullah bersabda, "Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Jadi ucapan terakhir itu bagaimana bisa mengucap la ilaha illallah. Kami pesankan yang punya orang tua, yang punya saudara, talqinlah kalau sudah waktunya mau disambut. Dan kita juga dipesan ya, pesan yang dekat-dekat ya, kalau sudah waktunya tolong ditalqin supaya kita bisa mengucap la ilaha illallah. Insyaallah kita mengikuti sunnah Rasulullah supaya kita masuk dalam kelompok barisan Rasulullah SAW. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.